Assalamualaikum, Mbak Nathan, Mbak Bella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya pribadi sehat, Ibu. Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu. Syukur Alhamdulillah. Bagaimana kabar keluarga? Keluarga saya sehat juga, Ibu. Alhamdulillah juga sehat, Ibu. Ibu hanya ingin berbincang-bincang sama Mbak. Nggak usah sebut. Saya kira ada apa-apa juga, Ibu. Enggak. Begini Mbak, waktu minggu pertama kelasnya Mbak kan disuruh untuk mengisi daftar cek masalah ya. Nah, setelah saya amati, punya Mbak Bella sama Mbak Nathan itu termasuk yang mempunyai kritik yang paling unik. Kalau boleh tahu, bagaimana ya, Bu, hasilnya? Sebelumnya saya boleh bertanya dulu ya Mbak, apakah Mbak waktu mengisi ITP kemarin sudah bersungguh-sungguh? Kalau saya pribadi sih, Bu, saya mengisinya dengan sungguh-sungguh, Bu. Saya juga sungguh-sungguh, Bu. Mungkin dulu dari analisis ITP, coba Mbaknya ceritakan apakah selama ini Mbak punya masalah yang ingin diceritakan kepada saya? Iya, Bu. Jadi begini, Bu. Saya ingin bercerita tentang cara belajar saya selama ini. Jadi itu saya kurang pandai mengatur waktu saya untuk belajar. Ketika hendak belajar, teman-teman saya itu mengajak saya untuk keluar untuk nongkrong gitu, Ibu. Oh, jadi Mbak ini tidak bisa mengatur waktu belajar dan waktu bermain ya? Iya, Bu. Kalau saya kurang lebih juga sama seperti itu. Jadi, kalau misalkan disuruh belajar itu pasti menunda-nunda, Bu. Akhirnya, ketika belajar itu menjadi lupa. Akhirnya itu tidak belajar. Seperti itu, Bu. Berarti bisa dikatakan Mbak ini waktu belajarnya kurang ya kalau di rumah. Dan waktu belajar maksimalnya hanya di sekolah saja. Iya, seperti itu, Bu. Terus kalau saya sedang belajar, teman saya itu mau WA saya, Bu, mengajak saya keluar untuk nongkrong gitu, Bu. Oh, Mbak sering diganggu temannya ya kalau Mbak sedang belajar. Memang keluar kok diskusi bersama teman-temannya. Iya, Bu. Jadi, kalau saya belajar itu kadang HP saya itu berisi banyak yang WA gitu, Bu. Jadi teman saya itu mengajak untuk keluar untuk nongkrong gitu. Memangnya teman-teman Mbak ini umur berapa ya? Sekitar umur 17 tahun gitu, Bu. Iya, Bu. Wah, sudah cukup berani ya teman-teman Mbak untuk keluar malam dan nongkrong. Jadi Mbak WA teman-temannya. Kalau boleh tahu, ketika belajar HP berada di mana ya Mbak? Dan kenapa tidak di silent dahulu kalau mau belajar? Itu berada di tempat tidur, Bu. Tetapi meja belajar saya itu sangat berdekatan jaraknya dengan kasur. Soalnya jadi menjadi tidak konsentrasi gitu ketika belajar dan menjadi ingin mengambil HP-nya itu seperti itu. Karena banyak yang menelpon. Oh, berarti Mbaknya ini belajar di kamar ya? Nah, tadi kan Mbak mengatakan kalau suara HP-nya mengganggu konsentrasi Mbak dan Mbak sedang belajarnya berada di kasur, seperti itu? Kurang lebih iya, Bu, seperti itu. Kalau saya di rumah, teman-teman saya itu selalu mengajak saya keluar, Bu, untuk nongkrong. Terus untuk nongkrong selalu, Bu. Kalau saya tidak menjawab WA atau telepon itu, teman-teman saya pasti terus-menerus mau WA saya dan spam chat saya, Bu, untuk terus keluar rumah gitu, Bu. Teman-teman Mbak Nathan sama Mbak Bella ini kan masih di usia remaja, jadi masih ingin bermain-main dahulu begitu ya Mbak? Iya, Bu, seperti itu. Oke, kalau boleh tahu aktivitas teman-teman Mbak ini selama sekolah ngapain aja ya? Apa tidak ada yang mengikuti bimbel? Ada, Bu, kegiatan bimbel biasanya teman-teman saya tuh
teman-teman saya dan saya itu di sore hari Bu setelah pulang sekolah. Oh, jadi teman-teman Mbak sudah ada yang mengikuti bimbel. Lalu selain bimbel, apa teman Mbak ini tidak diawasi oleh orang tuanya masing-masing? Tetap diawasi Bu sama orang tuanya. Diawasi seperti apa ya Mbak? Orang tua itu mengawasi dengan sekedar mengingatkan waktu untuk bimbel dan tetapi ketika orang tua pulang kerja saja Bu. Oh, jadi hanya diawasi ketika orang tua pulang kerja ya Mbak? Memangnya orang tua Mbak biasanya pulang kerja jam berapa? Kurang lebih jam 9 malam ya Bu. Baik, Mbak tadi mengatakan kalau orang tua Mbak pulang kerja jam 9 malam. Jadi dari pulang bimbel sampai jam 9, Mbaknya hanya di rumah dengan ibu saja ya? Iya Bu, seperti itu. Tetapi terkadang ibu saya tuh kelelahan Bu setelah mengurusi rumah. Jadi setelah Isya itu sholat Isya, ibu saya itu langsung tidur Bu. Oh, jadi begitu ya Mbak. Baik, kita kembali ke masalah awal ya Mbak, tentang cara belajar Mbak yang kurang teratur. Itu yang bagaimana ya? Yang sebenarnya masalah utama pada diri saya itu sebenarnya saya itu malu Bu, lebih ke malu. Malu yang bagaimana Mbak? Jadi begini Bu, waktu kenaikan kelas kemarin itu, saya dan Mbak Nathan ini berada di ranking yang lumayan rendah gitu. Jadi begitu, boleh diceritakan lebih lanjut lagi Mbak? Ya Bu, jadi waktu kenaikan kemarin saya dan Mbak Bella ini berada di mendapatkan ranking yang rendah, yaitu saya 23 dan Mbak Bella 24 dari jumlah siswanya itu 30. Jadi dengan adanya hal itu tuh saya dan Mbak Bella menjadi agak kurang pede dan malu Ibu. Kok bisa begitu Mbak? Iya Bu, jadi mungkin saya kurang bisa mengikuti pelajaran di SMA mungkin ya Bu. Padahal dulu itu Bu, saya sering ikut ranking 3 besar. Ya saya juga sering sama Mbak Nathan itu berada di urutan ranking Bu. Wah, itu sebenarnya Mbaknya sudah membuktikan kalau Mbak itu pintar ya. Saya juga melihat keseharian Mbak kalau di kelas itu Mbak itu aktif dan punya rasa keingintahuan yang tinggi. Itu Mbak? Ya sebenarnya sih biasa-biasa saja sih Bu. Tapi kalau Ibu Mas Iko, Ibu yang sedang menerangkan, ya itu sudah modal yang Mbak punya, aktif bertanya. Iya Bu, saya mengerti Bu. Begini Mbak, apakah ada faktor lain yang menghambat cara belajar Mbak selain yang Mbak ceritakan tadi? Kalau boleh tahu, pelajaran apa yang paling sulit menurut Mbak? Menurut saya pribadi, pelajaran yang menurut saya itu sulit itu di pelajaran matematika. Oh, matematika ya. Wajar ya Mbak, kemampuan setiap orang kan beda-beda. Tidak semua sama. Jadi kalau kurang memahami pelajaran matematika itu menurut saya ya. Lihat lagi. Iya Bu, benar sekali. Apalagi matematika itu kan ikut diujikan waktu ujian nasional nanti. Makanya saya takut Ibu. Oh begitu. Nah Mbak tadi kan mengatakan matematikanya. Sejauh ini apa yang Mbak lakukan untuk mengurangi ketakutan atau untuk memperbaiki nilai matematika Mbak supaya menjadi lebih bagus? Jadi gini, usaha saya itu yaitu saya mencoba mengikuti di berbagai bimbel seperti les matematika, memperdalam ilmu-ilmu tentang matematika agar bisa paham. Akan tetapi
saya tidak memanfaatkan hal itu. Saya malah pergi nongkrong bersama teman-teman saya, bersama Bella, seperti itu. Jadi saya menjadi tidak paham terkait pelajaran matematika tersebut. Dan ketika sampai rumah, saya pun sudah capek dan akhirnya tidak belajar tentang pelajaran matematika itu. Seperti itu. Wah, itu sudah bagus Mbak. Selain mengikuti les di sekolah, ternyata Mbak juga mengikuti les di luar ya. Tapi Mbak ini kurang mendapatkan fasilitas kan ada Mbak. Ya, begitu kan? Kurang lebih juga begitu Bu. Orang tua saya dan Mbak Nathan itu sudah mendaftarkan saya untuk mengikuti les matematika. Tetapi saya dan Mbak Nathan ini malas Bu untuk mengikutinya dan lebih memilih untuk nongkrong bersama teman-teman kita. Dan kadang pun habis pulang sekolah rasanya capek juga Bu, jadi malas mau belajar lagi gitu loh Bu. Jadi begitu ya Mbak. Memangnya kalau boleh tahu, Mbaknya kapan ya? Apakah setiap hari? Tidak juga sih Bu, palingan 1 minggu itu 3 kali les. Untuk lesnya itu sekitar jam 4, kemudian maghrib itu sudah mau pulang Bu. Waktunya juga jam sore. Kalau misalnya sekolah katakanlah sekitar jam 1:30 kan, masih ada waktu banyak untuk istirahat dan bermain. Enggak. Iya juga Bu, ya kadang mungkin saya memang malas sih Bu. Tadi Mbak juga mengatakan bahwa orang tua Mbak yang mendaftarkan Mbak untuk mengikuti les di luar. Apakah jika Mbak tidak berangkat, Mbaknya? Tahu Ibu, orang tua tahu. Lalu bagaimana respon orang tua Mbak? Ya Bapak, Ibu saya itu selalu ngingetin kalau misalnya ada jam les. Ya kalau mereka tahu saya nggak berangkat, saya tidak berangkat Bu, dan menegur saya gitu Bu. Oh, ditegur ya. Lalu setelah ditegur orang tua Mbak, apa yang Mbak lakukan? Ya, saya mendengarkan atas tegurannya, kemudian besoknya saya kembali untuk berangkat les gitu. Ya bagus ya Mbak, kalau Mbak sudah menjadi usaha Mbak untuk keluar dari masalah yang Mbak. Kalau saya sih masih tetap sering ikut kumpul dengan teman-teman sih Bu, karena saya merasa tidak enak kalau nggak ikutnya Bu. Apakah dengan cara yang sudah Mbak lakukan itu mampu menyelesaikan masalah yang Mbak alami? Belum Ibu, jadi saya itu masih kesulitan dalam mengatur jam belajar saat di rumah. Jika Mbak merasa kesulitan dalam belajar karena jam belajar Mbak yang digunakan untuk nongkrong, apa ketika Mbak tidak nongkrong itu membuat hubungan Mbak dengan teman Mbak menjadi kurang baik? Benar Ibu, seperti itu. Jadi saya bingung Bu harus bagaimana gitu Bu. Jadi apakah permasalahan yang Mbak alami itu begini? Bagaimana caranya agar Mbak belajar dan tetap nongkrong bersama teman-teman Mbak? Iya benar Bu, jadi saya harus bingung memilih yang mana gitu Bu. Baik, kamu sudah tahu dan paham apa yang sedang kamu alami kan ya Mbak? Iya Ibu, saya menginginkan bisa mengatur waktu dengan baik agar saya tetap bisa belajar dan juga bisa tetap nongkrong bersama teman-teman saya gitu Bu. Baik sekali Mbak kayaknya. Lalu, apakah Mbak ini sudah memiliki cara untuk bisa mengatur waktu? Belum Bu, saya itu masih bingung bagaimana caranya untuk mengatur waktu. Apa yang membuat Mbak merasa bingung?
Saya merasa takut Bu jika saya mengurangi waktu nongkrong bersama teman-teman saya. Sedangkan saya ini lebih memilih belajar di rumah. Nanti saya juga takut jika teman-teman saya itu marah dan menjauhi saya, Bu. Apa selama ini Mbak sudah berusaha untuk mengatur waktu dengan baik? Belum Ibu. Jika Mbak belum pernah melakukan, kenapa tidak berusaha untuk mencoba dahulu, Mbak? Baik Bu, setelah ini saya akan berusaha mencoba mengatur waktu saya dengan baik Bu. Baik, apa rencana yang akan kamu lakukan setelah ini, Mbak? Kalau untuk saya pribadi mungkin mencoba mengurangi nongkrong saya Bu, dan saya akan berusaha menjelaskan kepada teman-teman saya bahwa saya itu harus fokus belajar seperti itu Bu. Bagus sekali, Mbak. Ternyata Mbaknya sudah paham ya hal apa yang harus dilakukan. Mungkin karena waktu sudah jelang siang, saya boleh pertemuan kali ini ya. Sebelum proses konseling ini kita tutup, bagaimana perasaan Mbak setelah mendiskusikan masalah yang Mbak alami dengan ibu? Iya Ibu, saya sedikit mengurangi rasa kekhawatiran saya dalam masalah belajar dan waktu saya bersama teman saya untuk nongkrong Ibu. Iya, kurang lebih sama Bu, sama yang dijelaskan Bella. Gitu. Saya anggap pertemuan ini tuntas ya, Mbak. Apakah masih ada yang ingin Mbak? Saya rasa cukup Bu. Cukup Ibu. Baiklah, untuk ini saya tutup ya, Mbak. Mbak Nathan, Mbak Bella sudah bersedia bercerita dengan Ibu. Baik Ibu, terima kasih kembali Ibu sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.